Hai guys, ketemu sama aku lagi Broto Felis. Hari ini kita mau ngebahas masalah misteri keluarga Rockefeller. Ya, mengapa powerful? Oke guys, langsung aja. Tidak usah pakai berbasa-basi lagi. Nah, sebagian besar dari kalian pasti nggak akan kenal dengan yang namanya kakek-kakek Rockefeller ya, yang satu itu. Jadi hidup di zaman yang ada sangat jauh dari arah kita. Itu kan rekaman beliau yang aku nonton itu 1932 ya, zaman-zaman masih serba hitam putih videonya. Dan toko yang sedang seperti John Rockefeller itu ya, itu senior. John Rockefeller senior yang dijuluki sebagai miliarder paling kaya di era modern, sekaligus orang yang paling kaya sepanjang sejarah Amerika, guys. Jadi masa puncaknya itu total kekayaan Rockefeller ini itu sampai 400 miliar US dollar. Beberapa sumber bahkan ada yang menyebutkan hingga 660 US dollar. Tentu terhitung dengan nilai saat ini ya 400 miliar US dollar. Itu kalau kita rupiahkan ya guys, dengan kurs saat ini. Jadi jumlahnya itu sampai mencapai 5.695 triliun rupiah. Jeff Bezos saja kekayaannya tuh cuman mentok-mentok di angka 200 miliar US dollars, guys. Atau separuhnya dari kekayaan Rockefeller itu, guys. Jadi Indonesia jelas kebeli dengan duit sebanyak itu ya kalau mau dibeli Indonesia. Jangan dulu, Indonesia kan juga banyak pulau-pulaunya. Nah, di video awal tadi guys, itu pesan-pesan dan pandangan yang di hari ulang tahunnya yang ke-93 ya, alias ulang tahun terakhirnya. Itu karena doi meninggal di tahun yang sama. Anyway, kalau ngomongin Rockefeller, pastinya yang terbesit di dalam bayangan kalian tentu saja adalah soal keluarga Rockefeller yang disebut-sebut sebagai salah satu keluarga yang paling powerful di dunia ini. Jadi adalah dinasti bisnis minyak yang pernah sangat berkuasa di masa lalu lewat perusahaan Standard Oil, Standard Oil. Jadi kalau kurang familiar, ini perusahaan yang di kemudian hari pecah menjadi beberapa perusahaan. Lalu diantaranya ada Exxon dan Chevron, IS-26A. Itu tentu familiar di telinga kalian, bukan menarik. Nah, sangat banyak teori-teori konspirasi ya yang menyinggung nama keluarga Rockefeller ini, guys. Jadi mulai dari soal perubahan iklim, tuduhan sebagai bagian dari New World Order, dan lain sebagainya. Lalu hingga kini keluarga Rockefeller itu dianggap sebagai salah satu keluarga yang paling berkuasa di dunia. Beberapa juga bahkan bilang keberadaan Tiongkok itu sebagai sebuah negara besar. Saat ini juga tidak lepas dari posisi keluarga Rockefeller. Benarkah demikian, guys? Lalu seperti apa kisah keluarga Rockefeller ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya kalian.
Oke guys, kita mulai ya. Nah, jadi yang seperti sudah disinggung sebelumnya ya, Rockefeller itu menjadi salah satu bisa kita katakan representasi dari orang kaya yang membangun kekayaannya dan menjadi ottomani di tahun-tahun selanjutnya. Of money adalah sebutan untuk orang-orang kaya, yang dalam hal ini anak-anak dan cucu Rockefeller yang mendapatkan kekayaan. Jadi warisan dari orang tua atau kakek mereka pada beberapa konteks. Jadi ottomani ini kemudian menjadi identik dengan pengusaha minyak. Ya, pengusaha minyak hingga industri lama yang diwariskan kekayaannya. Hingga keturunan selanjutnya ini kontras dengan orang-orang yang disebut sebagai new money, alias mereka yang mengumpulkan kekayaan dari generasinya atau bukan dari warisan umumnya ya, no money. Lalu kemudian identik dengan ini industri baru misalnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi guys, di Amerika Serikat. Setidaknya ada 5 kelompok warga Ottomani yang paling terkemuka yang di Nikorde Harris, Fagaro Style, Corrugating. Jadi keluarga Rockefeller ini dan keluarga Fibelt, nama terakhir adalah garis keluarganya. Cooper salah satu Wesen Kardashian ya, itu ditulis di kolom komentar yang kalau kalian ingin kita bahas ya soal kadok keluarga ini. Anyway, John Davidian dan Rockefeller ini senior sebagai yang paling awal dari keluarga Rockefeller yang lahir pada 8 Juli 1839. Ayahnya punya darah campuran orang Inggris dan Jerman. Lalu bisnis minyak di tahun 1863, dia kemudian mendirikan Standard Oil di tahun 1870 bersama dengan saudaranya William dan Harry Flieger di tahun 1880-an. Nah, Troll ini mengontrol 90% bisnis kilang dan minyak di Amerika Serikat. Jadi semakin kaya Rockefeller ini. Akhirnya doi jadi target dari para jurnalis ya, politisi-politisi, reformis dan kelompok-kelompok lainnya yang melihat dirinya sebagai simbol dari ketamakan corporates ya. Jadi mereka mengkritik metode kavaleri untuk membangun kerajaan bisnisnya. Bahkan ia dituduh untuk menghancurkan persaingan bisnisnya, guys. Contohnya melakukan penyuapan dan mata-mata terhadap saingannya. Lalu memaksa saingannya untuk bergabung dengan Standard Oil dan lain sebagainya. Jadi ini yang di kemudian hari berujung pada lahirnya banyak teori. Nah, jadi teori-teori itu gara-gara terjadi ada konspirasi yang terkait keluarga ya. Jadi Rockefeller itu setelah Kongres Amerika Serikat itu mengeluarkan sperma nanti terus pada tahun 1890. Tekanan yang muncul pada Standard Oil itu akhirnya membuat perusahaan. Jadi perusahaan tersebut itu bubar dan terpecah-pecah. Jadi lebih dari 30 perusahaan, diantaranya ada ExxonMobil, Chevron, Jones Straveller,
itu senior, kemudian pensiun dari operasi bisnis minyak dan menghabiskan kekayaannya untuk kegiatan amal. Jadi di pembiayaan di sektor pendidikan dan juga agama lahir pula Rockefeller Foundation, ya, beberapa institusi pendidikan yang juga didirikan oleh keluarga Rockefeller adalah University of Chicago dan Rockefeller Institute for Medical. Jadi searching saja yang tidak kenal dengan nama Rockefeller di University ya. Walaupun Rockefeller Junior itu memutuskan untuk menggunakan kekayaannya demi tujuan sosial dan amal. Jadi di mana sebelumnya meninggal di tahun 1932. Ia bahkan menyumbang sekitar 100 mil $, untuk tujuan tersebut. Namun guys, pengaruh keluarganya tetap menjadi catatan besar bagi Amerika Serikat. Di beberapa sumber menyebutkan bahwa generasi ketiga dari keluarga Rockefeller itu utamanya tuh lewat David guys. Jadi Rockefeller punya relasi yang dekat dengan Tiongkok. David Rockefeller yang disebut-sebut sebagai bengkel asal Amerika Serikat pertama yang diterima oleh Perdana Menteri pertama Tiongkok guys. Jadi nama Perdana Menteri Tiongkok itu Zhuan Enlai. Keluarga Rockefeller juga berkontribusi pada berdirinya Peking Union Medical College. Kemudian keluarga Rockefeller juga disebut berinvestasi ratusan juta dolar dalam 100 tahun terakhir di Tiongkok. Makanya tidak heran banyak yang bilang bahwa Tiongkok itu sendiri bisa menjadi negara yang besar ya, akibat kontribusi dari Rockefeller. Jadi sektor yang banyak terlihat adalah di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Lalu masih ingat jadi sempat singgung bahwa keluarga Rockefeller itu adalah yang didirikan di Chicago University. Kampus yang satu ini itu melahirkan tokoh-tokoh ekonomi terhebat ya, semacam Transman yang nyatanya punya kontribusi besar pada perkembangan Tiongkok modern sejak Raden Shopping. Ya, sejak Raden Shopping. Nah, tulis di komentar juga ya kalau kalian ingin tahu secara spesifik mengenai hal ini. Intinya, keluarga Rockefeller tidak diragukan punya pengaruh yang sangat besar, baik di internal mereka maupun di luar internal mereka. Ya, artinya di dalam Amerika maupun di luar Amerika. Adapun terkait ragam konspirasi yang sering muncul tentangnya, banyak pihak menilai sebagai hal yang wajar. Ini konteksnya bisa saja terjadi akibat faktor psikologis, mengingat status keluarga. Jadi ini yang sangat kaya raya, well jelita. Tentu saja pasti terjadi ya. Nah, lalu bagaimana nih menurut kalian? Seberapa pengaruh keluarga Rockefeller? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Jika suka dan bermanfaat pada video ini, jangan lupa di like dan di subscribe, di share ke seluruh media sosial. Namun kalau Anda tidak suka, tidak usah di subscribe dan tidak usah di like. Terima kasih guys sudah menonton. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. See ya. Ciao.